Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anakku. Nah, sekarang kita akan masih dalam proses pembelajaran daring. Nah, di video sebelumnya atau di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sekarang kita akan belajar pada dua makhluk hidup yang lain, sistem gerak pada dua makhluk hidup yang lain. Yang pertama itu ada hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan juga dia termasuk makhluk hidup juga ya. Jadi ingat, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah dia bisa bergerak. Nah, untuk hewan itu untuk sistem geraknya hampir sama ya, hampir sama. Tapi untuk tumbuhan itu berbeda sekali. Kenapa? Karena untuk hewan dan manusia itu gerakannya bebas ya, tidak terbatas. Tapi untuk tumbuhan itu terbatas sekali. Kenapa? Karena dia kan hanya beberapa bagian tumbuhan saja yang bisa bergerak ya. Kalau misalkan hewan dan manusia itu hampir semuanya itu bisa digerakkan ya. Nah, kita lihat ada beberapa tujuan hewan itu harus bergerak. Yang pertama itu untuk menghindari mangsa ya, dan kedua untuk mencari mangsa atau makanan. Ya, ini adalah dua tujuan dari yang namanya hewan itu bergerak ya. Jadi ingat sekali lagi, untuk menjadi pemangsa dan mencari mangsa atau makanan. Nah, kita di sini ada beberapa gerak hewan ya. Ada gerak hewan di air, ada di darat dan di udara. Nah, untuk gerak hewan air itu biasanya bentuknya tubuhnya itu adalah torpedo atau streamline. Jadi dia itu bentuknya dia agak bulat dan ujung itu melonjong. Nah, kenapa harus seperti ini? Nah, ini untuk mempermudah dia mempermudah gerakan ikan dalam air. Nah, ada dua bagian yang berperan dalam proses gerak hewan di air. Itu adalah ada ekor dan sirip ya. Nah, kalau misalkan ekor dan sirip dia berfungsi untuk sebagai kemudinya ya. Dan ada gelembung udara. Nah, gelembung udara ini menyebabkan ikan ini bisa naik turun di dalam air ya. Nah, otot tulang belakangnya dia fleksibel. Nah, ini untuk mempermudah gerakan dalam air ya. Jadi ini ya, dia memiliki ekor dan sirip. Dia berperan sebagai kemudinya. Nah, ini untuk bisa turun ke atas dan ke bawah, itu dia memiliki gelombang udara. Dan untuk bisa bergerak gesit dalam air, maka si otot tulang belakangnya itu harus fleksibel. Itu adalah gerak hewan di air ya. Nah, kita lihat sekarang di darat. Nah, banyak sekali hewan yang ada di darat ya. Nah, yang pertama, biasanya untuk hewan darat dia memiliki otot dan tulang yang kuat. Karena di sini gaya gravitasi sangat bekerja berbeda dengan di air ya. Nah, ini kecepatan berbeda. Nah, kecepatannya berbeda ya. Ada gajah, kuda, dan cheetah. Ini kecepatan larinya berbeda. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh struktur tulang dan otot. Biasanya untuk yang gerakannya cepat ya, dia memiliki tulang belakang yang elastis dan biasanya bobot tubuhnya itu lebih ringan dibandingkan dengan yang gerakannya lambat seperti gajah. Gajah itu kan dia bobotnya sangat besar dan tulang belakangnya tidak elastis, jadi tidak bisa bergerak dengan cepat. Nah, kita lihat untuk hewan yang terbang ya, atau yang hidup di udara. Nah, seperti ada burung. Nah, gaya angkat yang besar mengimbangi gaya gravitasi. Nah, kenapa di sini burung itu bisa terbang? Karena di sini ada gaya dan dia bisa mampu melawan gaya gravitasi karena di sini ada gaya angkat. Nah, ingat di sini di hukum Newton 3 ya, kita udah belajar tentang hukum Newton 3 bahwa yang namanya burung itu ketika dia mengepakkan sayapnya, maka ada dua gaya yang bekerja pada burung tersebut ya, pada sayap burung tersebut. Yang pertama ada gaya angkat dan gaya gravitasi yang menyebabkan itu si burung itu ya bisa terbang di udara. Nah, kepakan sayap mengakibatkan gerakan mengangkat dan mendorong tubuh di udara. Nah, ini ya, ketika dia mengangkat sayap, mengepakkan sayapnya, maka
dia mendorong tubuhnya ke atas, ya. Karena ada gaya angkat, tapi di atas juga, di atas sayapnya juga itu dia ada gaya gravitasi. Ya, apa itu yang menyebabkan si burung itu ke bawah, ya. Nah, kita di sini seperti ini ya. Ketika burung itu bergerak atau terbang, maka ada aliran udara. Ada yang ke atas dan ke bawah. Nah, yang ke bawah ini nanti akan mengangkat si burung itu ke atas. Nah, dan yang atas itu tekanannya lebih kecil dibandingkan yang di bawah. Jadi ini akan menyebabkan si burung itu akan bisa terangkat ke atas, meskipun di sini ada gaya gravitasi di sini. Jadi di sini gaya gravitasi dengan gaya angkatnya itu lebih besar gaya angkatnya, yang menyebabkan si burung itu bisa bergerak dengan bisa terbang di udara, ya. Nah itu ya, 3 gerak pada hewan air, udara, dan darat. Jadi jadi di sini organ tubuh mempengaruhi cara gerak mereka, apakah dia di udara, di darat, dan di air. Nah, sekarang kita lihat sistem gerak pada tumbuhan. Nah, sistem gerak pada tumbuhan itu terbatas ya. Jadi contoh ini pada putri malu ya. Ketika kita menyentuh daunnya, maka yang bergerak itu adalah bagian daunnya. Nah, ketika ini ya, yang bawah ini ada gerakan akar ya, gerakan bagian tubuh tumbuhan, yaitu bagian akarnya yang bergerak menuju sumber air. Nah, itu adalah contoh gerak tumbuhan ya, gerak tumbuhan. Jadi berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan itu terbatas. Jadi kita tidak bisa melihat tumbuhan yang bisa berlari seperti hewan atau manusia. Ya, jadi dia diam tetap pada tempatnya, tapi hanya beberapa bagian tubuhnya saja yang bisa bergerak, ya. Nah, gerak tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Ada disebut dengan endonom, higroskopis, dan esionom. Nah, kalau endonom dan esionom itu berdasarkan ini ya, endonom itu adalah, jadi di sini rangsangannya berasal dari dalam dan esionom berasal dari luar. Nah, higroskopis itu karena apa? Karena adanya perbedaan kadar air, tekanan air di sini ya. Nah, untuk esionom itu ada 3 ya, ada tropisme, ada nasti, dan ada taksis ya. Nah, kita lihat untuk endonom. Nah, endonom itu adalah gerak tumbuh-tumbuhan. Ini yang rangsangannya itu berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, ya. Contohnya itu apa? Nah, ini gerak, ini maaf ya. Bentar. Mana? Nah, ini. Gerak endonom contohnya pada gerak tumbuhan Hydrilla versitillata. Oh, ini gambarnya nggak ada ya. Nanti ini ya, jadi ini bagian gerak Hydrilla verticillata. Nah, ini higroskopis. Ini perubahan kadar air. Jadi biasanya pada buah polong-polongan ya. Jadi ketika ini si buah polong ini kekurangan kadar air, maka si penutupnya itu ya itu akan melepas ya, akan terbuka sendiri ya. Mana ini? Maaf ya. Ini bentar. Nah, oh ini. Nah, ini nanti akan terbuka sendiri karena di sini ada perubahan tekanan air. Nah, ini juga sama pada lumut ya, pada lumut juga, pada spora lumut ini ya. Nah, ketika adanya perbedaan tekanan air atau higroskopis, perbedaan higroskopis, maka di sini akan terbuka ya. Itu ya higroskopis. Kemudian ada yang disebut dengan endonom ya. Nah, bukan endonom, esionom ya. Untuk gerak esionom yaitu rangsangannya berasal dari luar tubuh tumbuhan ya. Nah, ini apa saja itu? Ada tropisme ya, ada nasti, dan taksis ya. Nah, untuk tropisme ya. Tropisme di sini gerak tubuh tumbuhan ya, gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah gerakannya itu dipengaruhi oleh arah rangsangan ya. Jadi sini hanya sebagian saja yang bergerak, tapi di sini
di arah gerakannya itu menuju arah rangsangan. Untuk nasti ya, oh ini untuk tropisme contohnya itu adalah ini ya, akar ya, gerak akar ya yang menuju mana sumber air. Untuk nasti ya, itu adalah gerak sebagian tumbuh-tumbuhan yang arah gerakannya itu tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Nah, ini contohnya putri malu. Ketika kita gerak, kita sentuh daunnya itu, ya mau di mana saja, mau di atas, di samping atau di bawah, itu tetap arahnya itu kemana? Ke bawah. Si daunnya itu akan menutup dan dia akan jatuh ke bawah, ya. Dan nasti, nah ini ya. Kalau untuk nasti, untuk taksis, kalau tropisme dan nasti dia yang bergerak hanya sebagian tubuhnya saja. Nah, untuk taksis dia seluruh tubuh-tumbuhannya itu dia bergerak. Nah, untuk taksis ini biasanya untuk yang bersel satu, ya. Nah, untuk taksis ini arah gerakannya itu ya, itu sama dengan tropisme, dipengaruhi oleh arah rangsangan. Nah, kita lihat ya. Ini contohnya pada ini ya, pada Eglena. Ya. Kita lihat, nah di tropisme ya sebagian tubuh dipengaruhi oleh rangsangan, sedangkan untuk nasti itu sebagian tubuhnya saja yang bergerak dan tidak dipengaruhi oleh rangsangan. Untuk taksis itu seluruh tubuh dan dipengaruhi oleh arah rangsangan. Kita lihat tropisme. Tropisme. Nah, berdasarkan rangsangannya ada beberapa macam tropisme. Ada prototropisme, tigmotropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Kalau foto itu cahaya. Di sini yang berperan adalah cahaya matahari biasanya. Tigmotropisme itu adalah sentuhan. Geotropisme, gravitasi. Hidrotropisme, air. Dan kemotropisme adalah kimia. Nah, kita lihat. Untuk gambar yang pertama, kira-kira ini sumber apa? Rangsangannya apa? Itu kan cahaya matahari, ya. Nah, ini disebut dengan tropisme, ya. Mana ini tropisme, ya. Nah, ketika ini si tanaman disimpan dalam kotak dan di kotak itu diberi lubang. Nah, cahaya matahari masuk, maka arah tumbuhnya tumbuhan ini itu akan menuju sumber cahaya. Yang bergerak itu kan hanya bagian batangnya saja kan. Nah, ini disebut dengan fototropisme. Nah, yang kedua itu ini ya gambar ini. Nah, ini ada akar dan tunas ini. Nah, untuk yang tunas itu disebut dengan apa? Ini kan yang menjadi sumber rangsangan adalah cahaya. Itu adalah fototropisme. Dan yang bawah, yang akar, nah ini kan dia menuju ke bawah, kemana? Ke pusat bumi. Nah, yang berperan di sini adalah rangsangan adalah gravitasi, berarti ini adalah geotropisme. Nah, ini adalah apa? Ini adalah sirih ya. Nah, ini sulurnya itu bergerak. Nah, ketika dia menyentuh yang namanya bagian batang tumbuhan yang lain atau misalkan tongkat, maka si sulur ini akan melilit ya, akan melilit batang atau tongkat tersebut. Nah, ini kan ada sentuhan di sini. Nah, disebut dengan apa tadi? Sebenarnya itu tigmotropisme ya. Nah, di sini ada akar yang sedang menuju sumber air. Nah, di sini yang menjadi rangsangan sumber rangsangan adalah air. Berarti ini adalah hidrotropisme. Satu lagi tadi kan kemotropisme. Maksudnya apa? Itu adalah ini ya, gerak akar yang menuju pupuk. Ya, pupuk itu kan kimia ya, itu. Jadi itu adalah tropisme. Ya, fototropisme, geotropisme, tigmotropisme, dan lagi hidrotropisme ya. Sekarang kita lihat yang kedua, nasti. Nah, ingat nasti itu adalah apa tadi? Gerak sebagian tumbuh-tumbuhan yang arah gerakannya itu tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Ada sebutnya fotonasti, sama ya seperti yang tadi. Ada seismonasti, ada niktinasti, ada termonasti, ada kemonasti, ada hidronasti, dan nasti kompleks. Kalau fotonasti udah pasti ya, cahaya yang berperan di sini. Seismonasti sama dengan tigmo ya, itu adalah sentuhan. Nikti, nasti, night, itu adalah keadaan malam. Termo itu adalah suhu panas di sini ya. Kemonasti adalah kimia.
hidronasi adalah air, dan nasi kompleks adalah ini gabungan dari beberapa sumber rangsangan, ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada daun putri malu, ya. Ini sebelum disentuh, daunnya terbuka. Ketika disentuh, dia menjadi tutup. Nah, berarti sini yang berperan apa? Itu adalah sentuhan. Kalau sentuhan itu dari apa? Seismo atau tigmo, ya, seismonasti. Nah, di sini ada daun, ya, ada daun. Ketika jam 12 siang dia terbuka, dan ketika jam 12 malam dia tertutup. Nah, berarti di sini yang berperan apa? Itu adalah keadaan malam. Ingat, malam itu apa? Night, nikti, ya, niktinasti. Nah, di sini ada bunga tulip. Ketika suhunya 20 derajat Celcius, dia menguncup si bunganya. Ketika suhunya 27 derajat Celcius, dia akan mekar atau membuka si bunganya itu. Nah, berarti di sini yang berperan adalah suhu. Suhu itu kan panas, berarti termo, ya, termonasti. Nah, di sini ada bunga pukul 4. Ketika jam 4 sore, bunganya tertutup. Tapi ketika jam 8 pagi, bunganya bukan, maaf ya, jam 4 sore dia terbuka bunganya, ketika jam 8 pagi bunganya tertutup. Nah, berarti di sini yang berperan apa? Cahaya. Nah, berarti di sini cahaya matahari itu berperan dalam proses pergerakan bunga pukul 4, ya. Berarti ini adalah fotonasti. Nah, di sini ada stomata. Nah, stomata itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Nah, stomata itu adalah tempat keluar masuknya udara. Ini adalah hidungnya, ya, kalau misalkan pada manusia itu. Nah, stomata itu bisa menutup dan membuka karena ada beberapa akibat, ya. Ada karena cahaya, ada tekanan udara, ada kelembaban. Berarti di sini lebih dari satu, ya, lebih dari satu rangsangannya. Berarti ini adalah apa tadi? Nasti kompleks, ya. Ini seismonasti, niktinasti, ada termonasti dan fotonasti, serta ini yang terakhir adalah nasti kompleks, ya. Nah, untuk contoh untuk yang lainnya kalian cari contohnya sendiri, ya. Oh, ini taksis sekarang. Nah, taksis, ingat taksis itu adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan yang arah gerakannya itu dipengaruhi oleh arah rangsangan. Ada dua macam, ada fototaksis dan kemotaksis, ya. Foto itu cahaya udah pasti, kalau kemo itu adalah kimia. Nah, ya. Kalau fototaksis contohnya apa tadi? Jadi di awal itu ada egrena. Egrena itu adalah tumbuhan, ya. Tumbuhan bersel satu. Nah, kalau fototaksis, ya, mana ini? Maaf ya. Kalau fototaksis itu contohnya adalah ini, ya, tadi pada eglena. Kalau kemotaksis itu adalah pada pergerakan ovum, ya, bukan apa, spermatozoa pada pada tumbuhan. Ketika dari putik, ya, dari putik itu nanti akan menuju kemana? Dari sebuk sari. Sebuk sari itu kan jatuh ke kepala putik, nanti si sel kelamin jantungnya itu, ya, si sebuk sari itu nanti akan menuju kemana? Menuju ke putik. Karena apa? Karena adanya sinyal-sinyal kimia dari putik tersebut yang akan akan menjadi penunjuk arah supaya si sel sperma atau sebuk sari itu nanti akan menuju ke mana?